Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhtasatuha wa inna kulla muhtasatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah. Wa qala aidan ittaqillaha haitsumma kunta wa anbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, limpahan karunia, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hingga pada malam hari ini kita bisa dihadirkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, bertujuan agar segala hal yang kita ucapkan dan segala hal aktivitas yang kita berbuat semuanya berdasarkan ilmu. Hari ini menjadi mahal untuk thalabul ilmi karena sebagian orang mengatakan, mengucapkan atau berbuat tanpa landasan ilmu. Yang penting menurut dia benar maka dia kerjakan, kalau salah tidak dikerjakan tanpa dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu majelis-majelis ilmu menjadi sangat penting bagi seorang muslim agar supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya berlandaskan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu pula ada ilmu yang berkah, ada ilmu yang bermanfaat, ada juga ilmu yang tidak berkah dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentunya ilmu yang semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada akhirat dan juga semakin menjauhkan kita dari kehidupan dunia. Ilmu yang bermanfaat juga ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah,
untuk durhaka atau untuk bermaksiat kepadanya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jika ilmu yang kita pelajari tidak bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan akhirat, tidak menjadikan perilaku kita, akhlak, adab yang lebih baik dari sebelumnya, berarti ilmunya tidak berkah atau ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita memahami asas keberkahan dari ilmu atau adab dari ilmu, di mana adab dan keberkahan ilmu itu telah dilalui, telah didapatkan, telah dicapai, telah dijalankan oleh generasi terdahulu, salafus saleh. Maka jika hari ini kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, karena memang tahapan-tahapan keberkahan tidak kita lalui. Oleh karena itu penting sekali kita sampaikan tentang asas keberkahan, asas keberkahan ilmu, sehingga ilmu itu bermanfaat untuk diri kita juga untuk orang lain. Berkatalah Sufyan Ats-Tsauri di dalam banyak dinukil dalam kitab-kitab klasik tentang perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in yang tentunya ilmunya berkah karena beliau meniti melalui tahapan-tahapan ilmu yang benar. Beliau berkata, awalul ilmi as-sumtu wasani al-istima'u wasalisu al-hifdu warrabi'u al-amalu bihi wal khamisu nashruhu. Artinya ilmu itu pertama diam. Diam itu artinya memperhatikan. Tahapan ilmu yang pertama adalah ketika disampaikan ilmu maka dia harus memperhatikan dengan diam. Tidak boleh beraktivitas, tidak boleh mengerjakan aktivitas lain kecuali dia memperhatikan ilmu yang disampaikan oleh seorang ustadz atau seorang dai, seorang kiai dan lain sebagainya, seorang guru. Yang kedua adalah al-istima, yaitu mendengar. Mendengar itu artinya menyimak dengan seksama. Mendengar ini penting karena seorang yang tidak bisa menggunakan pendengaran yang baik, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu akan bermanfaat ketika disimak dan didengarkan dengan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang mampu menggunakan pendengaran yang baik, maka akan diberikan rahmat kasih sayangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kamu, hendaklah dengarkan dengarkan dengan seksama, kemudian diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Allah menjanjikan sebuah rahmatnya, sebuah kasih sayang bagi kita yang ketika dibacakan Al-Quran kita mendengar dengan seksama, dengan baik, menyimak dengan benar, diam dari segala aktivitas, karena Al-Quran bukan perkataan biasa, tapi perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Al-Quranul Karim, kalamullah
yang semua yang ada dalam Al-Quran adalah hak, dan ilmu yang ada dalam Al-Quran adalah qat'i, pasti, ilmu pasti. Berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu sifatnya dhon, sifatnya persangkaan, bisa benar, bisa salah. Misalnya apakah benar saat ini terjadi wabah, itu dhon, itu persangkaan. Makanya pasti ada dua ya, yang pro maupun yang kontra. Yang pro dan kontra belum tentu semuanya benar dan belum tentu semuanya salah. Adapun kalamullah semuanya hak ya. Tanzilul mirrabbir rahim ya. Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha rahman, yang maha hak. Allah itu benar, kalamnya benar, semua ciptaannya benar, semua surga dan neraka benar, semua kabar-kabar ilmu dalam Al-Quran itu benar. Maka orang yang membenarkan, dia berada di jalan kebenaran, dan siapa yang tidak membenarkan berada di jalan kesesatan. Dua saja jalannya, membenarkan atau tidak. Itu Al-Quran, karena ilmunya adalah ilmu yang qat'i, pasti benarnya, tidak diragukan lagi ya. Bahkan semua apapun yang Allah firmankan dalam Al-Quran yang berupa ilmu pengetahuan sudah terbukti. Tentang dua lautan yang berbeda rasa dan tidak bersatu, marajal bahraini yaltaqiyan, dua lautan yang berbeda rasa, satu asin satu tawar tidak bertemu, ada terbukti ya. Kemudian terbuktinya Fir'aun diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa memang sebagai bentuk pelajaran bagi manusia di dunia, Allah bisa mengawetkan jasad yang secara kimiawi, secara kedokteran tidak mungkin ya, bisa diawetkan dalam waktu yang sangat lama, hanya Allah saja. Dan berbagai macam pembuktian-pembuktian ilmiah yang bisa diterima oleh akal logika juga diterima oleh standar ilmiah bagi para ilmuwan. Itulah Al-Quran. Makanya ketika dibacakan Al-Quran harus mendengar, harus diam, dan tidak boleh membuat aktivitas selain mendengarkan Al-Quran itu agar mendapatkan rahmat. Nah, lawan daripada rahmat berarti laknat. Apabila ketika dibacakan Al-Quran dia tidak mendengarkan, malah kemudian beraktivitas-aktivitas lain, maka Allah akan memberikan laknatnya ya, memberikan laknat, memberikan berbagai macam bencana dan malapetaka ya. Ini yang kedua ya. Kemudian Sufyan As-Sawri berkata, wassalisu al-hifdu, ilmu itu setelah didengarkan, diperhatikan, disimak, kemudian diingat ya. Diingat dengan cara menghafal. Menghafal dengan otaknya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa pikiran ya, untuk menghafal Al-Quran, menghafal ilmu Allah. Ya, menghafal ilmu Allah, jangan menghafal ilmu-ilmu selain yang dari Allah. Artinya keutamaan dulu ya. Kalau ditentukan skala prioritas, maka seorang muslim harus menghafal ilmu-ilmu Allah. Ilmu Allah pertama tentunya Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, kemudian penjelasan-penjelasan ilmu tafsir penjelasan hadis maupun ilmu-ilmu syar'i yang dijelaskan oleh para ulama itu harus dihafal ya, dihafal, karena menghafal merupakan ciri khas keilmuan dalam Islam. Oleh karena itu dulu Rasulullah sendiri menghafal dari Jibril, kemudian para sahabat menghafal dari Rasulullah, kemudian begitu pula para tabi'in dan generasi berikutnya menghafal dari guru satu ke guru yang lainnya. Dan setelah mereka menghafal, mereka menyetorkan hafalannya kepada para guru-guru, kepada
ya. Dia mendengarkan, memperhatikan, mencatat, dihafal, diamalkan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah supaya ilmu itu bisa dihafal, maka belajar ilmu itu harus bertahap, tidak boleh terlalu banyak, ya. Sedikit-dikit, kemudian diulang-ulang terus sampai kemudian hafal, ya. Para sahabat berkata, kami belajar Al-Qur'an 10 ayat, kami pahami, kami amalkan, dan setelah kami amalkan baru kami menambah ke ilmu yang berikutnya, ke 10 ayat berikutnya. Jika kami belum mengamalkan, kami belum menambah ayat. Ini namanya ilmu yang berkah, ya. Karena ilmu itu yang keempat, al-amalu bihi, ya. Asas keberkahan ilmu itu adalah ar-rabi'u al-amalu bihi, mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu adalah tujuan berilmu itu sendiri. Seorang itu thalabul ilmu itu bukan untuk agar ilmunya banyak, bukan. Agar dia jadi jadi ilmuwan, bukan. Tujuan orang belajar itu, orang mencari ilmu adalah untuk apa? Mengamalkan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan manusia menjadi 3, yang satu mulia, yang 2 tercela. Satu mulia, Allah ajarkan kita dalam surat Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, berilah kami hidayah ya Allah. Hidayah itu ternyata ilmu, ya. Karena atau ilmu dan amal, ya. Kita minta kepada Allah diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Petunjuk itu kan tata cara mengerjakan sesuatu, tata cara hidup dunia akhirat tuh pakai petunjuk. Kalau nggak pakai petunjuk, dia akan tersesat. Karena sesungguhnya seorang muslim itu hidup di dunia adalah sebagai musafir. Dia harus pakai buku panduan, bukan petunjuk, dan petunjuk supaya selamat harus dari Allah, tidak boleh selain Allah. Karena Allah lah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa terakhirnya amin, ya? Karena ini doa, ya, doa. Jadi doa itu diakhiri dengan amin, semoga Allah mengabulkannya. Allah menggolongkan manusia menjadi 3 di situ. Yang pertama adalah an'amta alaihim, yaitu orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Nah, ini di dalam tafsir semua menjelaskan sama. Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa orang yang diberi nikmat adalah mereka yang diberikan ilmu, kemudian juga dimudahkan untuk mengamalkan. Ilmu itu namanya hidayah umum. Kalau amal namanya taufik. Ya, hidayah yang sifatnya apa? Taufik, ya. Yaitu dia ibadahnya atau aktivitasnya sesuai dengan petunjuk yang dia pelajari. Ilmu Allah berikan mana jalan yang benar, mana yang jalan sesat. Itu namanya ilmu. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan, mana yang takwa, mana yang kufur, mana yang kafir, mana kufur, mana iman, mana muslim, mana munafik. Itu diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah diberikan ilmu, tidak semua orang diberikan taufik, yaitu kemampuan untuk mengamalkan. Makanya kalau orang itu diberi ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, Allah berikan cap stempel kepada mereka adalah orang yang mendapatkan nikmat. An'amta alaihim, ya. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan an'amta alaihim itu, kemudian beliau menafsirkan dalam ayat yang lain, ya, dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad an'ama Allahu 'alaihin
alaihim minan nabizzin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang siddiq segala hal ya, hatinya, lisannya, amal perbuatan siddiq ya. Kemudian suhada, para orang-orang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka adalah para generasi salafus soleh. Karena mereka telah mengamalkan ilmunya, maka Allah beri nikmat. Yang kedua, ghairil maghdub, kata Rasulullah SAW, al-maghdub huwal Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah secara luas ya, secara sebanyak-banyaknya ilmu diberikan, tetapi tidak mengamalkannya. Ya, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi tidak memilih jalan yang benar. Maka Allah sebut dengan al-maghdub, dimurkai. Orang itu kalau dia punya ilmu dan tidak diamalkan, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ilmu kok amalnya sedikit. Nah, itu malah dimurkai. Ya. Harusnya ya ilmunya banyak, amalnya banyak. Ilmu sedikit, amalnya sedikit. Dan yang ketiga adalah dhalin. Dhalin itu adalah orang-orang yang sesat, yakni tidak diberikan ilmu tetapi mengamalkan. Ya, lucu toh? Jadi dia nggak diberikan petunjuk oleh Allah ilmu mana yang benar mana yang salah, kemudian mengamalkan yang salah tentunya, karena nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Ini mereka orang-orang yang sesat. Sesat kan nggak tahu lah mana yang salah mana yang benar, tapi dia namanya tersesat. Tersesat artinya berarti salah, ya. Maka tujuan dari orang itu berilmu adalah untuk apa? Untuk mengamalkannya. Yang terakhir adalah yang kelima, adab keberkahan ilmu adalah menyampaikan, ya, nasruhu, menyampaikan atau mengajarkan. Menyampaikan ilmu termasuk bagian mengamalkan ilmu. Karena ilmu kalau nggak disampaikan hanya untuk dirinya sendiri, sementara banyak orang lain yang membutuhkan, maka nanti banyak kita akan melihat kebodohan-kebodohan, ya. Maka menyampaikan ilmu termasuk bagian daripada amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal yang terbaik, yaitu menyebarkannya. Makanya para nabi menyebarkan ilmu, para ulama menyebarkan ilmu, para generasi terdahulu itu ilmu disebarkan agar manusia ini selamat, ya. Coba kalau nggak ada nabi, nggak ada guru, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, ya, kemudian tidak ada orang yang menyampaikan ilmu, maka akan banyak orang yang bergelimang dalam dosa, dalam kemaksiatan, sehingga dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mendapatkan ilmu itu juga akan mendapat siksa. Karena seorang muslim tidak boleh tidak peduli, ya, apatis, ya, tidak tahu tentang kondisi lingkungan. Kalau lingkungannya buruk harus diperbaiki, ya. Kalau lingkungan nggak baik, mulai dari keluarga, ya, ku anfusakum wa ahlikum naron, ya. Jagalah dirimu dan keluargamu, bukan hanya diri kita tapi juga keluarga kita dari api neraka. Yang terdekat keluarga, anak, istri, berikutnya tetangga, teman, ya, tetangga, komunitas, satu sekolah, satu komunitas, itu harus saling apa? Saling mengingatkan agar saling berbuat baik, amar ma'ruf, ya, dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelima hal ini harus urut agar ilmunya berkah, ya. Jadi kalau ketika mendapatkan ilmu itu harus diam, 2 mendengar, 3 menghafal atau mengingat, 4 adalah mengamalkannya, dan baru setelah itu menyebarkan. Tidak boleh loncat, ya. Kalau loncat dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.